Nah, teman-teman, kita penting loh bertanya itu. Apalagi ketika kita membaca Alkitab gitu ya. Kita serius ingin mendalami, belajar, bertanya itu sebuah keharusan sebenarnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Supaya jelas siapa yang serius memperhatikan, siapa yang tidak. Orang yang serius pasti melanjutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi mereka yang tidak mau tahu, hanya mendengarkan dan akhirnya membiarkan itu berlalu begitu saja. Gitu. Jadi jangan malu bertanya. Jangan sungkan bertanya. Jangan enggan bertanya. Gitu. Kalau gitu saya bertanya. Ya, silakan. Tanya dong. Mantap. Kan tadi malu bertanya. Jangan sungkan. Gitu. Karena kalau kita mau mendengarkan atau memahami pasti kita bertanya kan. Iya. Ya. Ini Pak Berita. Ya. Keselamatan yang kita dapat itu kan hanya dari pengorbanan Yesus Kristus. Betul. Berarti kita hanya iman, mempunyai iman ke sana yang bisa menyelamatkan kan. Tidak, bukan usaha kita sendiri. Iya. Ya, bukan berbuat baik atau berbuat dosa gitu. Iya. Pertanyaannya kalau misalnya contoh nih misalnya Aga nih gitu. Aga kan udah beriman nih, udah punya. Siapa bilang? Ya. Contoh aja nih. Nah, habis itu dia pacaran gitu. Habis itu dia setelah itu nyentano dia. Habis itu pindahlah agama, dia melepaskan keimanannya gitu misalnya. Nah, berarti apakah bisa disebut bahwa keselamatan Agai tadi itu tetap tergantung dari usahanya dia beriman kepada Yesus Kristus. Berarti kan bisa disebut usaha begitu? Ya, apakah iman itu sebuah usaha manusia kan gitu ya? Tentu jawaban cepatnya tidak gitu ya. Karena begini, ketika kita beriman teman-teman, iman kita timbul dari taburan firman yang ditaburkan ke hati kita. Seperti yang kita ketahui di surat Roma, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika firman ditaburkan, hati kita seperti tanah sebenarnya. Apakah tanah itu berusaha menumbuhkan benih? Kan sama sekali tidak. Tanah hanya di posisi menerima sebenarnya. Nah, beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah kita menempatkan diri di posisi menerima. Tuhan yang mengusahakan, kita hanya bisa menerima saja. Dan bagaimana kalau Aga seolah-olah berhenti beriman gitu ya. Tadi dia aktif jadi ketua pemuda begitu, tiba-tiba karena alasan tertentu dia akhirnya berhenti jadi orang Kristen gitu. Apakah Aga berhenti beriman? Sebenarnya tidak ada istilah berhenti beriman. Karena ketika kita percaya, ya, seperti yang dikatakan surat Efesus, ketika kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, yang adalah jaminan dari segala sesuatu yang akan kita peroleh, kepenuhan keselamatan itu. Orang yang percaya dia dimateraikan, disegel oleh Roh Kudus, menjadi milik Allah dalam Kristus sampai selama-lamanya. Seandainya pun ada orang yang betul-betul berhenti beriman, sebenarnya bukan dia berhenti beriman. Dari awal, dia tidak pernah beriman. Oke. Berarti bukan hasil seberapa kita mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman sebenarnya buah dari materai yang sudah kita terima. Orang bisa setia sampai akhir karena dia Sudah telah termateraikan. dimateraikan. Tapi mengapa bahasa setia sampai akhir itu muncul, terutama di kitab Wahyu dan lain sebagainya? Karena jemaat memang berada di bawah penganiayaan. Bukan hanya penganiayaan, tapi ancaman akan menjadi martir. Bahasa yang paling praktikal sebagai gembala dan rasul pada waktu itu Yohanes, apa yang dikatakan? Ya setia sampai akhir dong. Kan praktisnya ya setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, sekalipun nyawa Anda taruhannya, setialah sampai akhir. Walaupun kemampuan setia sampai akhir berasal dari materai yang sudah memateraikan kita. Berarti usaha kita untuk setia terhadap iman kita itu ada ketika memang dari awal kita sudah dimateraikan imannya, Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian awalnya dia mengaku percaya, beriman, kemudian Lepas. pada akhirnya dia melepaskan seluruh imannya, berarti memang pada dari awal dia sudah tidak ketika dia mengucap janji itu imannya tidak termeteraikan, Dia Pak tidak ya. beriman sehingga tidak termeteraikan. Dia mengucapnya tidak berdasarkan iman, hanya membeo saja. Hal sebaliknya juga terjadi loh. Ada orang yang seolah-olah meninggalkan persekutuan, seolah-olah berhenti percaya, seolah-olah kita kan ngerti sih hatinya ya.
Tapi setelah sekian puluh tahun bisa datang kembali kepada Kristus Yesus, kepada persekutuannya, kepada gerejanya. Kok bisa? Bukan semata-mata karena dia berusaha ingin kembali, tapi karena meterai itu membuat dia tidak tahan. Oke. Tidak tahan untuk tidak kembali kepada Kristus. Tidak ada damai sejahtera, tidak berada di jalur kehidupan itu sendiri, sehingga dia tidak bisa, harus kembali kepada Kristus dan persekutuannya. Karena materai itu menyala. Materai itu bersinar di dalam dirinya. Mungkin bisa saya artikan materai itu adalah roh Allah itu sendiri ya. Betul, materai itu roh Allah itu sendiri. Ketika roh itu menyatakan dirinya dalam diri orang yang sudah lama mungkin meninggalkan persekutuan, orang itu kembali lagi. Super sekali ya, Kak. Ya, mantap. Baru tahu kan? Baru tahu, saya baru tahu. Makanya nanya dong. Jangan malu bertanya. Malu bertanya tetap tidak tahu. Tak kira dia bilang jawabannya sesat di jalan, Udah ternyata. ada Google Maps kan sekarang. Soalnya Google Maps sudah populer sekarang ya. Iya. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan hal-hal apapun itu di Alkitab, bisa tanya Pak Bagus Heri ataupun dengan pendeta teman-teman di gereja. Karena dengan kita tahu, kita jadinya bisa paling tidak, oh gini yang sebenarnya maksud Tuhan itu gitu. Gitu Pak ya? Betul, tahu dan kenal. Tahu dan kenal. Tahu dan kenal. Kita tidak akan pernah betul-betul beriman kepada Tuhan yang tidak begitu kita kenal. Kalau kita hanya kenal dia sepintas-sepintas, iman kita pun juga sepintas-sepintas. Tapi kalau kita betul-betul kenal dia, kita tahu kita kenal dia. Tahu artinya secara pengetahuan dapat. Kenal artinya secara pengalaman ada. Ya. Pengetahuan dan pengalaman bercampur menjadi satu. Di situ kita menjadi orang yang penuh iman. Ya. Mengapa penuh iman penting? Karena ada orang beriman, tapi banyak ketidakpercayaan. Oke. Saya sering temui Pak. Ya, Saya sering temui itu. Apa namanya? Contohnya kayak misalnya dia sudah mengaku sebagai orang yang percaya dan kemudian bahkan aktif dia di dalam persekutuan dan lain sebagainya. aktivis ya. Ya, cuman tapi seringkali dia mencari dalam tanda kutip ilah-ilah lain yang mungkin saya nggak mau sebut ya. Ya, barangkali masih menggunakan jimat-jimat tertentu. Iya. Ketika dia berusaha, dia mencari penglaris. Iya. Ketika dia ingin disegani, dia mencari sesuatu yang menambah wibawanya. Susuk lah atau Ya, apa. dan lain sebagainya. Ya, itu hal yang berbahaya sebenarnya ya. Karena bersekutu dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahat, akan membuat kita tidak dapat mengalami sepenuhnya kebaikan kemurahan Tuhan. Bahkan orang yang masih berada di sana seringkali memang belum ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Oh ya. Yang KTP cuman Kristen. Yang Kristen cuman KTP-nya doang. Labelnya toh Pak ya. Iya, kalau dia anak sekolah cuman raportnya saja. Atau mahasiswa cuman kartu mahasiswanya aja. Tapi dia sendiri belum. Makanya masih mencari yang lain. Iya. Tapi ketika dia sadar bahwa tidak ada yang lain lagi. Tidak ada keselamatan di luar Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Nggak usah cari yang lain. Kalau dapat yang pasti, kok nyari yang kurang pasti sih? Oke. Oh ya Pak, saya mau tanya. Kan kita sudah memperoleh anugerah keselamatan nih. Ya, Kita sebagai kaum muda itu apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kalau tadi mungkin seperti yang kita bahas bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Ya. Jadi apapun perbuatan kita itu tidak bergantung apa yang kita peroleh dari keselamatan itu. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikir akan ada excuse seperti gini. Oh, keselamatan udah saya dapat kok. Nggak usah dah saya ngapa-ngapain, nggak usah dah saya persekutuan, nggak usah dah saya berdoa, nggak usah dah saya memuji Tuhan, nggak usah dah saya berbuat baik. Juga keselamatan udah saya peroleh. Nah itu gimana Pak? Sering begitu. itu salah kaprah ya teman-teman. Gini, keselamatan itu pengampunan dosa, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dikuduskan, diterima. Itu satu paket dengan pemberian hati yang baru. Satu paket dengan kelahiran kembali sebagai manusia baru. Jadi ketika kita diselamatkan, kita diampuni, dijamin pasti dengan materai yang tidak bisa rusak gitu ya. Sampai kepada kekekalan yang maha bahagia. Satu paket dengan Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru, manusia baru. Ada hasrat yang baru. Bahkan keinginan kita seringkali memang sudah satu dengan keinginan Tuhan. Ada kerinduan-kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk
berkebajikan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita menolak dorongan yang baik itu, kita merasa kok berhenti menjadi diri sendiri kayaknya. Berhenti dari jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang berada dalam Kristus, kayaknya bukan saya banget ya. Bukan aku banget nih kayaknya gitu lah. Jadi gitu. Sehingga orang yang diampuni akan juga mengampuni orang lain. Orang yang sudah Tuhan selamatkan rindu menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Supaya hidupnya menjadi suatu, katakanlah, inspirasi untuk orang juga mengenal juru selamat melalui dia. Kan gitu. Apakah dengan dia berbuat seperti itu juga sebagai wujud rasa syukurnya, Pak? Tepat sekali. Segala kebajikan kita, termasuk ibadah kita, sebenarnya ekspresi ucapan syukur kita. Tuhan telah mengasihi kita, Allah telah mengasihi kita. Dan semua pekerjaan baik itu adalah ekspresi kasih kita kepada Allah dan sesama. Oh, jadi berarti gini Pak ya. Kalau kita sudah mempunyai iman dan sudah dimateraikan, berarti kan otomatis. Iya. Berarti Roh Kudus sudah di dalam diri kita. Betul. Tentunya kita pasti dapat hidup baru kan. Tadi Ada dorongan untuk hidup baru. Hidup baru itu berarti berusaha untuk mengikuti jalan Tuhan begitu ya. Iya, kalau saya lebih suka menyebutnya mengalir Oh ya. di dalam kehidupan baru itu. Tidak berpikir seperti misalnya tadi yang dicontohin Aga, saya Karena sering saya temukan excuse kayak gitu yo. Apa namanya? Jadi orang udah ya dapat keselamatan, nggak usah ngapain repot-repot pelayanan gitu misalnya, Pak. Contohnya gini ya ilustrasinya ya. Pernah nggak kalian ditolong oleh seseorang? Pernah. Ditolong dalam kondisi yang pada waktu itu nggak ada harapan. Tapi orang itu hadir di hidup kita dan menolong kita. ya. Apakah kita lupa dengan pertolongan itu? Apakah kita tidak akan melakukan apapun untuk orang itu? Kalau orang itu misalnya punya hajatan di rumah, anaknya nikah, apa kita gak kesana buat bantuin siapin apa gitu? Kalau di rumahnya ada pekerjaan tertentu, apa kita nggak datang coba bantu-bantu? Kalau dia butuh sesuatu atau dia membuka kesempatan lah untuk bekerja sama, apa kita tidak mau ambil bagian? Kita pasti mau ambil bagian, nggak pernah kita lupa. Kalau soal dia yang telah membantu kita itu, kita punya perhatian lebih. Karena dia paling berjasa di hidup kita. Betul nggak? Kalau kepada manusia, kita bisa. Kenapa kepada Tuhan tidak? Kalau itu belum sampai di sana, berarti belum sungguh-sungguh menghayati keselamatan itu. Atau jangan-jangan memang imannya hanya sebatas pengetahuan. Belum sesuatu yang memang iman di dalam hatinya. Hanya baru informasi saja. Sehingga dia kalkulasi di sana akhirnya. Tahu saja ya. Ya, akhirnya merubah hidupnya. Karena masih iman di akal saja. Makanya setiap orang Pak Pendeta habis khotbah minggu itu berbahagialah orang yang membaca, mendengar, melaksanakan. Iya. Kita berbahagia loh melaksanakan firman Tuhan. Kenapa berbahagia? Karena itu natur kita yang baru. Berjalan dalam natur kita bahagia. Seekor burung berbahagia kalau dia terbang. Betul. Burung disangkar tidak sebahagia burung yang terbang bebas di langit. Burung puyuh enggak, Pak? Iya. Contohlah kita, Pak, apa namanya? Kita yang hidupnya biasa komunal gitu. Semenjak Covid ini kita diam di rumah pusing, Pak. Kita ngobrol kayak gini aja udah seneng banget loh, asik. Ya, ada kesempatan untuk berbagi cerita ya, atau berbagi pertanyaan barangkali. Memang manusia diciptakan untuk berkomunitas. Sekalipun manusia makhluk individu, dia makhluk yang berkomunitas. Makanya anak muda jangan pergi dari komunitas yang baik, dari PP Kristiase. Di situ kita bertumbuh, di situ kita saling menguatkan, di situ kita saling menyemangati untuk masa depan penuh pengharapan sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Gitu. Nah, ini juga penting loh. Tuhan udah begitu besar karya keselamatannya. Secara praktis sekarang, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita hidup berkomunitas? Bagaimana kita bersikap? Itu penting. Kita perlu punya sikap ini. Terimalah seorang akan yang lain. Seperti Tuhan telah menerima kita. Penerimaan itu langkah awal untuk hidup dalam komunitas yang saling membangun. Karena di dalam komunitas ada orang yang barangkali agak menyebalkan sedikit. Orang yang barangkali tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi secara basic gitu ya, kita perlu belajar saling menerima.
Ya, bagaimanapun juga dia saudara saya. Ya, bagian dari komunitas yang perlu kita saling mengasah, saling mengasihi di sana. Ya, hidup berkomunitas perlu juga kita saling menyemangati, saling mendorong dalam pekerjaan baik, dalam pekerjaan kasih. Ya, Jadi- kayak anak muda lah, kita guyon-guyon gitu Ya. ya. Tapi sebenarnya intinya kita menyemangati kok. Bahwa kamu nggak sendiri loh. Iya, Ada kita-kita. Dengan cara yang berbeda ya Pak Iya, ya. tidak mesti harus formal gitu ya. Oh. Tapi dengan jokes mungkin kita ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang agak ada ejek-ejekan kecil gitu ya. Iya. Tapi kan bukan sesuatu yang sifatnya bullying, tidak. Iya. Ya. Sebagai sesuatu yang mencarikan suasana. Kemudian apalagi saling memaafkan. Penting. Saling mendorong Pak, terutama gini Pak. Jajan ini kan dari tadi diem nih. Betul. Saya mendorong Bapak untuk kita buka bareng-bareng gimana? Kita unboxing nih. Unboxing jajan ini. Oke. PP. Waduh. Ini produk dalam negeri ini ya. Produk dalam begitu. Jangan-jangan produk dalam buduk, Pak. Kalau di luar negeri namanya chips ya. Chips. Kalau di sini namanya Kripix. Krifik. crayfish. Krifik. Krifik sweet potatoes ya. Teman-teman, saya mau ASMR. Enak juga ya. Berarti dengan adanya keselamatan itu wujud nyata kita sebagai pemuda adalah bersyukur dengan kita melaksanakan kehendaknya dia ya Pak ya. Dalam artian dalam kehidupan sehari-hari kita berpelayanan, kita saling mendorong, saling membangun, saling menerima ya, yang kayak tadi Pak Pendeta bilang. Seperti gitu ya wujud nyata kita sebagai pemuda ya. Ya, dan bersikap saling menghormati satu sama lain. Melihat orang tua yang lebih tua memperlakukannya sebagaimana orang tua kita. Melihat orang-orang yang sebaya sebagaimana layaknya saudara-saudara kita. Melihat yang lebih tua sedikit sebagai kakak kita, abang kita barangkali. Yang lebih muda sebagai adik kita. Ya, hidup dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Nah, Seperti lagu Pak ya, serikat persaudaraan ya. betul. Kemanapun kita pergi carilah saudara. Saudara. Tuhan mengutus kita menjadi pembawa damai. Bagaimana orang mengenal Sang Juru Selamat yang mendamaikan dunia dengan dirinya? Jikalau kita tidak hidup sebagai pembawa-pembawa damai. Ngomong enak ya jajannya. Ya, dong, harus dinikmati. Ini pun bagian dari hal yang bisa disyukuri ya. Wah. Hal kecil. Mungkin Theo ada yang mau ditanya lagi Theo. Kan tadi Theo yang semangat nanya tuh. Iya sih. Ada sih lagi pertanyaan Pak. Dalam kan Jumat Agung nih Pak. Ya. Saya sambil ya. Saya juga sambil. Kita harus merefleksikan kehidupan kita tuh dengan mengampuni misalnya kan tadi mengampuni karena Tuhan Allah telah mengampuni kita Ya. sebelumnya gitu. Nah, saat kita tidak bisa mengampuni, apakah kita berdosa? Kita buka ayat aja ya. Supaya lebih kokoh dasar ucapan kita. Kita buka Kolose 3:13. Kolose. Mari kita buka surat Kolose. Perjanjian Ayat lama Kolose. 3 ayat Yuk, 13. perjanjian lama yuk. Perjanjian lama. Ini suka canain temen ya. Dari kata Kolose itu kayaknya Nama kota. Nama kota. Masa perjanjian lama. kalau perjanjian lama itu lain nama-namanya. Ya. Nama-nama orang biasanya Pak. Lebih banyak huruf A-nya beda. Oh. Samaria, Yerusalem. Apa Pak? Kolose berapa? Kolose 3:13. Banyak bercanda. Bacakan yuk. Agak tolong Ayo nih bacakan. siapa yang mau baca Oh, iya, nih? saya Theo atau baca Aga? aja. Oke. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ada beberapa kata penting di sini. Kalau saya boleh ulangi lagi ya, kayak sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, ya. Ada dendam loh. Ya. Ini lebih dalam dari kebencian. Benci masih permukaan, dendam sudah meresap ke dalam. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apakah salah tidak mengampuni? Salah. Berdosa nggak? Berdosa. Tapi kabar baiknya Tuhan telah mengampuni kamu, Ya. sehingga kamu dapat berbuat yang sama kepada orang lain.
Nah, orang yang sangat menghayati karya keselamatan, pengampunan itu, akan sanggup mengampuni orang lain. Mengapa orang susah mengampuni orang lain? Karena dia kurang menghayati karya keselamatan itu. Masih di akalnya saja, belum masuk ke hatinya, belum meresap ke alam bawah sadarnya. Gitu. Kalau sudah meresap ke sana, dia sadar. Tuhan aja mengampuni saya. Kalau soal mengampuni, Pak, Mengapa saya tidak? saya ada pertanyaan dikit, Pak. Ya. Kalau yang tadi kan Pak Pendeta bilang mengampuni. Habis itu kalau yang di Kolose tadi apa sih? Kolose 3:13. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kalau menurut saya, Pak, ya, Ya. di dalam doa Bapa kami itu ada janji kita kepada Allah, Pak. Betul. Di doanya yang dan ampunilah kesalahan kami seperti kami kami juga juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau menurut saya itu janji kita kepada Tuhan. Gimana Tuhan mau mengampuni kita itu setara dengan kita mengampuni orang di sekitar kita. Kalau menurut saya gitu. Apakah itu benar ya? Gitu ya? Semua ayat firman Tuhan benar pada konteksnya masing-masing. Garis bawahi ya, pada konteksnya masing-masing. Cuman bagaimana kita mengharmoniskan, melihat firman itu secara berkesinambungan dan harmoni kan gitu. Nah, pewahyuan pengampunan itu berawal dan berpuncak. Puncak wahyu pengampunan adalah pengampunan oleh darah Yesus melalui iman. Sebelum darah Yesus tercurah, demikianlah adanya. Sebelum kita mengampuni, kita tidak diampuni. Saya ulangi lagi ya. Sebelum darah Yesus tercurah, sebelum puncak pengampunan diwahyukan, kita tidak dapat diampuni kalau kita tidak mengampuni orang lain. Sebelum darah Yesus tercurah. Itu kan puncak pengampunan. Tapi setelah darah Yesus tercurah, seperti Kolose 3:13. Oh ya, karena Kita mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Kalau sebelumnya kita mengampuni karena Tuhan akan mengampuni kita. karena karena sebelum karya keselamatan itu kita masih menganut sebab sebab akibat ya, Pak ya. Apa Betul, yang di kamu bawah lakukan hukum. itu yang kamu dapatkan. Gitu. Kalau kamu tidak mengasihi, kamu nggak dikasihi. Kalau kamu tidak berbuat, kamu nggak diberkati. Itu konsep sebelum darah Yesus tercurah. Tapi ketika darahnya tercurah, kita lo orang percaya telah diberkati, telah diterima, telah diampuni. Itu yang menjadi dasarnya. Kalau sebelumnya karya manusia dulu, baru karya Tuhan dinyatakan lebih lanjut. Kalau sekarang karya Tuhan dulu dinyatakan, baru karya manusia hadir sebagai buahnya, refleksinya, responsnya. Wah, Mantap sekali baru ya. tahu kan teman-teman? Saya juga baru Sama, tahu saya kok. juga. Gimana Pendeta teman-teman? sudah tahu. Ya, Pak Pendeta sudah tahu pasti. Ya, itulah pentingnya teman-teman bertanya. Makanya jangan malu bertanya. Ya. Saya sendiri berusahalah menampilkan bahwa pendeta itu orang yang ramah ya. Artinya diajak bercanda bisa, diajak lucu-lucuan bisa, Main catur bisa. main catur bisa. Ya walaupun kadang kalah juga ya, kadang kalah kadang menang. Nyanyi-nyanyi main gitaran bisa. Bisa. Tanya-tanya yang kritis-kritis bisa. Gitu. Oke deh. Gimana teman-teman? Mantap kan podcast kita pada hari ini? Mantap ya. Artinya gini, kalau memang teman-teman tertarik untuk kita ngobrol bareng, bisa kita ngobrol di rumah Pak Pendeta nih. Artinya dari Pak Pendeta sendiri tadi dari awal udah bilang dia membuka rumah ini untuk kita teman-teman pemuda untuk bisa diskusi, ngobrol-ngobrol ringan, sambil ngopi, sambil main catur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman merasa diberkati dengan adanya podcast ini. Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, mari kita berdoa. Kita bersyukur atas hebatnya keselamatan, besarnya karya Tuhan yang Dia karyakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan yang baik ini kami dapat duduk bersama, ngobrol, berbincang-bincang, men-sharingkan tentang betapa besarnya karya Tuhan dalam Jumat Agung ini. Membuat kami yang terhilang ditemukan, membuat kami yang binasa terselamatkan, membuat kami yang berdosa mendapat pengampunan dan diubahkan menjadi orang-orang kudus.
Bapa, terima kasih. Kami berdoa supaya semua teman-teman kami, dimanapun berada, betul-betul mengenal Sang Juru Selamat. Sehingga mereka sadar, Allah sangat mengasihi mereka. Tuhan begitu mengasihi mereka. Dan mereka menyambut kasih Tuhan, sehingga kasih itu betul-betul hadir di hidup mereka. Mengubahkan, memulihkan, membuat mereka terdorong untuk hidup dalam segala pekerjaan baik, menjadi berkat bagi orang lain, dan menapaki langkah-langkah kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Sang Penebus Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke Pak Pendeta, terima kasih banyak. Sama-sama Terima kasih Aga. banyak. Oke teman-teman, selamat Hari Raya Jumat Agung dan selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ah.